Dan insya Allah Ustaz Tatang akan memberikan pencerahan di tengah-tengah kita. Kepada Ustaz Tatang Sariraman, falyatafaddal mashkura. Coba kita aja, antum biar gak kelihatan jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Khazimuddin yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada kami. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan para kiai, Ustaz, kemudian pula ada para santri yang hadir pada kesempatan malam ini. Ya, kita hadir di majelis ini ada sebagai bentuk ihtimam kita untuk menjaga, memelihara akidah umat Islam dari pendangkalan atau bahkan mungkin pemurtadan. Sebagai awal dari apa yang Al-Fakir ingin sampaikan terkait dengan fenomena-fenomena orang yang dianggap sebagai ustaz, kiai, ulama ataupun apapun namanya, yang dia menjadi representasi orang yang memiliki kapasitas keilmuan terkait dengan keislaman. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ini menjadi catatan penting bagi kita, bahwa kata Rasulullah itu adalah ahlaka ummati thalatha, sultanun jairun wa faqihun fajirun wa muta'abbidun jahil. Kata Rasulullah adalah ahlaka ummati, yang akan membinasakan terhadap umatku itu thalathatun, ada 3 kelompok. Pertama itu adalah sultanun jahil, para penguasa yang zalim. Kemudian yang kedua adalah faqihun fajir, ada orang yang faqih, orang yang paham dalam perkara Islam, tapi fajir, dia adalah jahat. Kemudian yang ketiganya adalah muta'abbidun jahil, itu ada ahli ibadah tapi bodoh. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW menginformasikan perkara yang perlu untuk diperhatikan. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu mungkin menjadi sebuah tadzkiratan wa tahdidan, sebagai memberikan peringatan, kemudian sebuah ancaman yang akan menghancurkan terhadap umat itu. Yang salah satunya adalah fenomena yang kita dapatkan itu adalah, yang mungkin kita akan bicarakan, ada terkait dengan faqihul fajir, ada orang yang faqih tapi jahat luar biasa. Yang kemudian kalau Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan salah satunya, beliau adalah membahas terkait dengan kategori ulamaul akhirah wa ulama su, ulama akhirah dan ulama su. Yang salah satunya mungkin Al-Fakir ingat dengan 2 hadis yang beliau cantumkan dalam pembahasan tersebut. Kata yang beliau mengutip salah hadis Rasulullah SAW, la ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal wa ma waqila wa ma dzalika qala al a'immatal mudillin
Bahwa kata Rasulullah, la'ana sungguh aku. Sungguh aku min ghairi dajjal, ada selain dajjal, akhwafu alaikum, yang aku sangat khawatir menimpa terhadap kalian. Minad dajjal, dibandingkan para dajjal itu. Yang kemudian para sahabat bertanya, wa madzalika, apa itu wahai Rasulullah? Yaitu maka Rasulullah menjawab adalah a'immatul mudillin, yaitu adalah para imam atau para ahli-ahli agama mudillin yang kemudian itu mereka menyesatkan semuanya. Ya. Kemudian yang terakhirnya terkait dengan yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan ulama hadhil ummati rajulan. Ulama umat ini ada dua kelompok, yaitu ada rajulun atahullahu ilman, ada satu orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu, kepahaman di dalam perkara Islam, yang kemudian kepahaman dalam perkara Islam itu dia gunakan untuk menjadikan orang itu betul-betul paham kepada Islam, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian mendapatkan sebuah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu lagi kelompok ulama itu rajulun atau ilman, orang tadi pun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Rasulullah, dhanna ilmahu, salah satunya dia itu ada bakhil terhadap ilmunya, kecuali ada apa? Kecuali dia akan memberikan ilmu tadi karena ada sesuatu hal yang ia ingin dapatkan dari hal-hal yang duniawi. Nah, maka dua kelompok inilah yang kata Rasul, kelompok ulama, yang satu ulamaul akhirah dan ulamaul suhi. Nah, maka akhir-akhir ini kita dihadapkan kepada persoalan ini. Yang mungkin kita pun adalah, kenapa ya kalau tadi ada peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sangat membahayakan terhadap umat, membinasakan, mengeluarkan mereka daripada Islam itu. Mungkin karena karena keawaman yang ngomongnya adalah kiai, ya, kiai besar. Apalagi kalau yang terpampang di foto di depan ini kan salah satunya Al-Fakir, tadi lihat biografinya, yang profesor doktor itu, ya, dari kecilnya pesantren, kemudian S1 sampai S3-nya adalah di Timur Tengah, S3-nya mungkin di London kalau tidak salah, ya. Jadi secara keilmuan keislaman itu sangat luar biasa, menguasai mungkin gitu. Tetapi kita bisa lihat hasil daripada apa yang didapatkan itu, apakah dia itu sudah menjadi pada posisi ulamaul akhirah ataukah pada ulama usul, apakah dia itu menjadi faqihun fajirun ataukah faqihun muallimun, ada seorang faqih yang memberikan kepahaman ataukah seorang faqih yang membinasakan terhadap umat itu. Maka menjadi satu hal yang menarik gitu. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah gitu, yang kata para ulama itu ada surat Al-Baqarah itu fokus utamanya membongkar terkait dengan karakteristik Yahudi, terutama adalah kelompok Yahudi yang dia pada posisi menjadi ulama-ulama, ya, yang sudah pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membongkar, menceritakan terkait dengan orang Yahudi itu ada sebuah pelajaran penting bagi umat Muhammad SAW. Mungkin Al-Fakir kutipkan salah satu ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 174, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina istaru ad-dalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Bahwa kata Allah,
Innalladzina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, minal kitabi, daripada Alkitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, yang kemudian mereka tuh menjual Alkitab tadi, Al-Quran tadi, ada thamanan qalilan, dengan harga yang sedikit. Ayat ini secara khusus Allah tujukan terhadap sekelompok Yahudi yang disebut dengan ulama Yahudi, yang mereka itu mendapatkan ilmu dari Taurat terkait dengan perkara halal dan haram, yang kemudian ke mereka itu ada tutupi perkara halal dan haram itu. Apa yang ada di dalam kitab tadi itu? Yang kemudian wa yashtaruna bihi thamanan qalila, yang kemudian mereka itu ada memperjualbelikan ilmu yang mereka miliki itu dalam rangka apa? Thamanan qalila, untuk mendapatkan harga yang murah. Yang dikata Imam An-Nawawi Al-Bantan itu audon hakiron, itu adalah dengan kompensasi yang sangat menghinakan mereka itu. Yang disebutkan ada perkaranya dua. Ketika ada ulama Yahudi menjual agama, pemahaman itu karena perkara dua. Itu perkara ada hubur riyasah, karena cinta terhadap kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah hubul mali, karena ingin mendapatkan harta kekayaan. Jadi kalau ayat ini kita terapkan contohnya, karena ini ada ayatnya umum, secara tidak langsung memberikan sebuah ancaman terhadap umat Muhammad SAW, yang kemudian mereka diberikan ilmu, diberikan sebuah pemahaman, diberikan sebuah penguasaan terhadap thaqafah Islam, tapi tidak nampak dari lisan-lisan mereka itu pembelaan terhadap Islam, pembelaan terhadap Rasulullah, pembelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, yang kita lihat, yang rata-rata orang yang ngomong seperti itu adalah kebanyakan orang yang memang mendapatkan tadi hubur riyasa, mendapatkan kekuasaan, kemudian hubul mali, mendapatkan harta kekayaan. Sehingga mereka itu ada apa? Ada kitman, artinya memang mereka menyembunyikan apa yang seharusnya mereka sampaikan. Maka wajarlah ketika di ayat 170 itu ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Model seperti itulah yang memperjualbelikan itu adalah petunjuk dengan azab, petunjuk dengan kesesatan, kemudian ampunan dengan azab. Maka kata Allah, fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah beraninya mereka menantang terhadap neraka itu. Yang disebut dengan itu ada kalimat ta'ajub, sebuah ungkapan keheranan, keheranan. Ada manusia yang memiliki pengetahuan luar biasa, tetapi ada bersikap sangat luar biasa, berani untuk menantang terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karakteristiknya, karakteristik yang disebut dengan ulama itu. Ada yang modelnya adalah seperti itu. Nah, maka kita bongkar contohnya. Ada satu ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh mereka itu. Kalau tadi disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pembohong, itu salah satu ungkapannya. Nabi Muhammad SAW itu dianggap seorang pembohong. Maka kata Allah, fa in kadzabuka faqad kudzibar rusulu min qablika. Jika umatmu itu adalah mendustakan, faqad kudzibar rusul min qablika, maka ada manusia-manusia yang para rasul mereka pun ada didustakan. Mungkinkah orang ini adalah salah satunya? Mungkinkah orang ini ada salah satunya yang telah mendustakan kepada Rasulullah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ungkapan ini ada ungkapan yang merendahkan, menghinakan terhadap Rasulullah ataukah tidak? Kita anggap ini adalah menuduh, merendahkan dan menghina bahwa Rasulullah ada tidak amanah terhadap apa yang disampaikan. Kalau Imam Fudail bin Iyad itu menulis sebuah kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Salah satu pembahasannya itu ada pembahasan terkait dengan orang yang mencela terhadap Nabi, yang dimana beliau mengutip pendapat para ulama terkait dengan orang
hukum orang yang merendahkan, menghina terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hampir kesimpulan terakhirnya itu adalah hukumannya adalah al-qatlu, dibunuh. Kenapa? Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Orang yang menyakiti terhadap Allah dan Rasul itu ada dilaknat fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka bentuk laknat fi dunia itu kata mereka itu ada apa? Al-qatlu. Tidak ada satupun bahwa bentuk laknat yang Allah Subhanahu wa ta'ala terapkan bagi orang yang melakukan penghinaan terhadap Rasul itu kecuali ada al-qatlu. Sehingga beliau pun ada mengungkapkan man sabbal anbiya, maka siapa orang yang telah mencela para nabi, dia ada dihukumnya hukuman mati. Wa man sabba ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa orang yang mencela terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, julida, maka dia harus dijilid hukumannya. Ya, yang tadi. Nah, itu adalah yang kemudian itu pun ada kita yakin gitu, dengan apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau itu berada dalam khuluqin azim, berada dalam akhlak yang mulia. Terjemahannya biar orang yang paham bahasa ayat ini kalau kita telaah secara perkata dalam ayat ini, di situ ada dua huruf taukid, inna dan la. Ketika sebuah kalimat dalam bahasa Arab menggunakan dua huruf taukid, itu adalah ungkapan penegasan yang ditujukan kepada si mukhatabnya. Itu ada orang yang mengingkari terhadap kebenaran yang disampaikan, atau dalam istilah ilmu balaghahnya itu disebut dengan khabar inkari. Khabar inkari yang ditujukan adalah izalatil inkari minal mukhatabi, untuk menghilangkan keraguan-raguan daripada orang yang menjadi lawan bicaranya. Maka Allah menegaskan kepada siapapun membaca ayat itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau itu memiliki sebuah akhlak yang sangat luar biasa agungnya. Kalau Allah memuji bahwa beliau memiliki akhlak yang sangat luar biasa agung itu, berarti ada mustahil beliau itu melakukan perbuatan tercela. Salah satu perbuatan tercela itu adalah melakukan al-kidhbu atau kebohongan. Maka kira-kira yang bohong itu adalah berarti dianggap adalah dia tidak beriman terhadap ayat itu. Itu yang kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah hanya cerita dan catatan dusta. Nah, kita baca surat Al-Mutaffifin, wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Maka siapa orang yang mendustakan pun salah satunya idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami itu, mereka mengatakan asatirul awwalin, itu hanya dongeng-dongeng orang dulu gitu. Nah, kira-kira kalau begitu dengan apa yang disampaikan dia itu ada sama ataukah sama? Nah, orang tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu ada cerita dan catatan dosa, itu ada begitu, bahwa Allah sudah mengungkapkan ada umat terdahulu ketika wahyu atau dalam hal ini ada Al-Quran disampaikan, maka sikap mereka itu mengatakan ketika mungkin Al-Quran ada menceritakan dari mulai Nabi Adam, kemudian para nabi setelahnya, sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi katakan bahwa itu ada cerita dusta. Nah, itu adalah karakteristiknya daripada para pendusta yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah bagi para pendusta. Ya. Nah, itu jamaah rahimakumullah, bantahan-bantahan yang kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah benar. Yang kemudian apa? Yang
Berikutnya adalah ketika mengatakan kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kunci masuk surga. Kan begitu. Ini kemungkinan besar gitu. Ya. 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 Ya, kemudian ketika mengatakan bahwa kalimat tauhid itu adalah kalimat persatuan, bukan kalimat, yaitu kalimat masuk surga. Kan itu. Miftahul jannati la ilaha illallah. Miftahul jannati la ilaha illallah, bahwa kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Nah, bahwa seorang muslim itu kan pertama ketika memahami apa yang disabdakan oleh Nabi itu, nah, pasti adalah kita membenarkan terlebih dahulu siapa yang berbicara itu. Yang berbicara adalah Nabi. Nabi sudah diberikan garansi jaminan bahwa yang diucapkannya itu bukanlah berdasarkan hawa nafsu. Jadi benarlah apa yang diucapkan oleh Nabi itu, miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu ada la ilaha illallah. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua, sudah barang tentu ketika memahami hadis itu gitu kan, ya, sebagaimana diungkapkan atau kita baca kitab-kitab para ulama itu, kalau memahami hadis itu sudah barang tentu tidak satu hadis tadi, ada dipahami hadis-hadis yang lain gitu. Saat hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan itu ataupun berkaitan dengan implikasi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, gitu kan. Itu yang perlu untuk dipahami. Ya, akan jadi masalah gitu kalau berpikirnya ada dangkal dengan fokus dengan satu hadis tadi. Bagaimana mungkin hanya dengan ngomong begitu? Contoh pertanyaan yang mengada-ngada. Kenapa? Itu ada miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Ya, pertama bahwasanya ketika makna la ilaha illallah gitu kan, pernyataan agung yang terucap dari seorang muslim itu adalah ketika dia iktirafun, mengakui tidak ada ilah, la ma'budah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diikuti kecuali adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lain itu ada dinafikan semuanya. Maka yang lain itu yang disebut dengan Tuhan itu adalah manfiun, dinafikan semuanya, dihilangkan. Nah, maka ketika seorang muslim itu ada secara 100% memiliki sebuah keyakinan seperti tadi, memiliki sebuah keyakinan ada Allah satu-satunya yang harus diikuti, yang harus ditaati, dan yang harus diakui sebagai satu-satunya Tuhan, itu adalah menjadi benar itu bahwa yang karena memiliki surga dan neraka itu udah hanya Allah. Hingga itu adalah menjadi sempurna ketika pengakuan seorang muslim itu adalah surga itu ada kuncinya, ada pertama adalah la ilaha illallah, yang kemudian dijelaskan oleh para ulama itu kunci itu memiliki gigi-gigi itu. Nah, gigi-gigi itu ada syariatnya. Ya, syariatnya itulah yang tadi memudahkan, menggampangkan seseorang itu sudah masuk surga gitu. Ketika kuncinya sudah dipegang, jangan lupa bukan hanya sekedar megang, tapi selanjutnya ada apa? Kan gitu. Dalam pemahaman dalam perkara syariatnya itu. Nah, yang kemudian gitu, yang berikutnya adalah menjadi catatan pula adalah ketika meragukan terkait dengan kesempurnaan Islam. Islam sebagai sebuah agama yang kemudian dia adalah ditafsirkan berdasarkan mungkin nafsu atau akal-akalannya. Jadi kalau mendengar apa yang dijelaskan ya memang adalah seperti hanya adalah akal-akalan. Ketika menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islama dinan. Ya.
Ya pertama kan berfikirnya seorang muslim itu bahwa Al-Quran itu ada kalamullahi al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Jadi yang berbicara dalam ayat itu ada siapa? Itu ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang berbicara terkait dengan ayat itu. Al-yauma akmaltu, pada hari ini, gitu. Ya. Yang maf'ulnya itu didahulukan. Kalau kita maf'ulnya didahulukan itu tidak memiliki sebuah makna khusus orang yang memahami itu. Maka kalimatnya ada al-yauma, bukan al-yaum, tapi al-yaum. Sehingga menjadi sebuah perhatian khusus, kemudian memiliki sebuah kekhususan terkait dengan makna itu. Al-yauma akmaltu lakum, aku telah menyempurnakan bagi kalian itu adalah lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian, jelaskan dinakum, agama kalian. Bukan Rasulullah ada menyempurnakan tugasnya, karena itu ada berbicara terkait din gitu. Dinakum, yang kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, yang Allah sebutkan adalah Allah telah menyempurnakan kenikmatan. Itu udah berupa Islam. Islam itu ada jalan yang lurus, yang kita ada senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan sebuah kenikmatan. Apa ya nikmatnya tuh? Jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalan sholihin, siddiqin. Bukan jalannya al-maghdub yang dimurkai, bukan pula ada jalannya orang al-dhalim. Maka Allah telah sempurnakan kenikmatan terbesar bagi manusia atau umat Islam secara khususnya adalah syariat yang ada di dalam Islam itu. Yang kemudian Allah pun ada ridha terkait dengan apa yang Allah telah turunkan. Nah, maka itu adalah pernyataan secara tegas terkait dengan kesempurnaan daripada agama yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan itu. Yang kemudian kalaupun ada mungkin dalam konteks apa, karena berbicara dalam konteks secara khususnya ada moderasi Islam. Moderasi itu ada mungkin berupaya mencari titik temu atau menyesuaikan Islam dengan pemahaman-pemahaman yang datangnya dari barat. Ya. Kalau dalam kita ada menggunakan sudut pandang paradigma berfikirnya Islam bahwa Allah telah menyatakan kan, bagaimana sikap orang kafir Yahudi dan Nasrani itu tidak akan terus berupaya untuk melakukan hal-hal yang mereka bisa untuk menarik umat Islam itu kepada apa yang mereka inginkan. Ya, kalau disebutkan walantar doan kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ketika Allah menyebutkan sampai kamu itu mengikuti terhadap milah mereka. Jadi kalau dalam kitab Al-Furuq itu milah itu udah majmu'atun minasyariati gitu. Kumpulan daripada syariatnya. Jadi tidak perlu memang umat Islam itu dimasukkan ke dalam agama mereka, ya. Tapi yang penting itu adalah tattabi'a millatahum, mengikuti syariat-syariat yang mereka miliki. Yang sekarang itu mungkin syariat yang mereka miliki itu dibuat sedemikian rupa seolah-olah adalah intelek, seolah-olah itu ada modern dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam istilah-istilah yang sangat dianggap menarik, ya. Mulai sekuler, liberal, mungkin moderat dan lain sebagainya, ya. Moderat dan lain sebagainya, ya. Maka terkait dengan ayat, mungkin Al-Fakir ingin mengatakan terkait dengan ayat yang digunakan sebagai dalil adanya ajaran moderat dalam Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Nah, biasanya dipotong wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kalian itu sebagai satu umat yang tengah-tengah. Tapi tidak kesananya tidak disebutkan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang sangat menarik itu adalah penafsiran Imam An-Nawawi Al-Bantaini dalam tafsir Al-Munirnya. Ya, ketika menafsirkan ayat itu, pertama adalah salah satunya beliau mengutip sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan apa yang akan dialami manusia di akhirat kelak. Yaitu kata Rasulullah bahwa para nabi mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hal balagtum?
apakah kalian telah menyampaikan risalah yang menjadi kewajiban kalian untuk disampaikan kepada umat kalian? Maka para nabi itu adalah menjawab, bala, telah menyampaikannya. Yang kemudian dibantah oleh umatnya bahwasanya belum pernah mereka menyampaikan. Kata Rasul, mereka belum pernah menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan kepada kami. Kata umatnya itu. Maka ketika Allah bertanya, siapa yang menjadi saksi untuk kalian itu siapa? Yang kemudian kata para nabi itu adalah, saksiku itu adalah umatnya Muhammad SAW. Maka umatnya Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian tahu bahwasanya umat para nabi itu telah menyampaikan risalah mereka? Kemudian mereka ada berkata, betul bahwa para nabi itu telah menyampaikan menyampaikan kepada umat. Yang kemudian, dari mana kalian tahu bahwasanya nabi itu telah menyampaikan apa yang menjadi kewajibannya? Yang kemudian umat Rasulullah menjawab, haddatsana, bahwa telah menyampaikan kepada as-sadiq, yang benar, al-masduq, yang dibenarkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah menyampaikannya. Terhadap apa para nabi sebelum itu telah melakukan dakwah, menyampaikan risalah, wahyu yang menjadi kewajiban mereka untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kemudian Nabi Muhammad SAW pun ditanya, apakah engkau telah menjadi saksi untuk umat kalian? Kemudian kata Rasulullah, iya, maka aku akan menjadi saksinya. Maka jadilah ayat ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan ummatan, satu umat. Maka wasaton tidak dimaknai antara baina shimali wal yamin, antara kanan dan kiri, ataupun antara depan dan belakang, tetapi adalah khiyaran wa udulan, umat yang pilihan dan umat yang adil. Karena umat yang pilihan yang adil itu ada apa? Karena dia akan dijadikan saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan amanah dakwah, menyampaikan risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dalam rangka apa? Nanti sehingga di pengadilan akhirat Allah akan berlaku adil, bahwa Allah betul-betul telah menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya bagi manusia supaya berada dan mereka tahu, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat yang digunakan sebagai moderasi, sebagai dalil dalam Al-Quran pembenar adanya Islam moderat yang mengkompromikan antara hak dan batil, mungkin dalam bahasa kita itu tidaklah benar dan tidaklah tepat untuk dijadikan dalil itu. Itu hanyalah cara-cara mereka untuk melegalkan kekufuran dan kekeliruan yang mereka miliki. Ya. Itu mungkin terkait dengan moderasi dalam agama yang menggunakan dalil itu. Ya, walaupun mungkin kita tahu gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh mereka itu, ya kemungkinannya mungkin kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, itu terkait dengan dua hal. Mungkin itu terkait dengan hubur riyasah, karena ingin mendapatkan sebuah kue kekuasaan. Yang kemudian ada hubul mal, karena kecintaan mereka terhadap harta kekayaan. Sehingga kalau mereka jujur, kalau mereka ada apa adanya menyampaikan, sehingga dua perkara ini akan hilang dari mereka, yang kemudian mereka pun akan bahkan sebaliknya mendapatkan celaan, cacian, makian, diopinikan berbagai macam dengan opini-opini negatif dan seterusnya. Dan sehingga mereka pun sangat berani gitu, fama asbarahum alan nar, begitu sangat berani Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.